Mayoritas orang pada umumnya pas dengan kata Apple pasti ingatnya adalah Steve Jobs. Seorang yang karismatik dan inovatif yang membuat Apple itu menjadi Apple yang sekarang. Tapi kenyataannya beliau sudah meninggalkan bumi ini lebih dari 10 tahun. Walaupun jelas pas iPhone pertama kali launching itu sangat revolusioner. Tapi fast forward sekarang malah jadi status sosial. Tapi status sosial market cap-nya sampai 3 triliun dolar. Siapa sih jenius yang di belakang ini semua? Hai warga kreatif, buat kalian yang kenal, salam kenal dulu, nama gue Gusti Halim, dimana di channel ini selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue, mau itu kreatif crypto, mau itu kreatif NFT, mau kreatif membaca buku. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. Sobat kalian berenang, tolong dipencet tombol like-nya guys, karena seriusan itu ngaruh buat gue nyembah Dewi Algoritma. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini nggak by popular request, tapi karena gue lihat Kultumnya Elon Musk, biografinya Elon Musk, terlihat orang-orang suka tuh yang formatnya biografi juga. Dan itu kenapa hari ini gue bawain Tim Cook. Buat kalian yang baru di sini, format Kultum ini adalah gue bakal share poin per poin dari impresi yang gue dapat dari buku tersebut. Again, ini adalah impresi. Apapun yang gue dapat mungkin bisa jadi beda dengan apa yang pengen author itu coba sampaikan. Dan di akhir video biasanya ada namanya peran antagonis. Dan sebelum gue mulai, gue juga bakal ada namanya Iku-ikuan Books Giveaway buat kalian yang pengen dapat buku secara gratis. Caranya gampang banget, tinggal komen, subscribe, dan follow gue di Instagram. Karena gue bakal share pemenangnya di gue punya Instagram. So, kita mulai aja. Prolog, jadi buku ini ngomongin si Tim Cook, dimana bisa dibilang beliau itu bukan siapa-siapa sebelum beliau itu jadi Apple CEO. Karena pas Steve Jobs meninggal dunia pun, orang-orang spekulasinya itu bakal si Jony Ive, dimana dia adalah Head of Design. Karena orang-orang pengen suatu figur yang mereka kenal kan. Media kagak pengen mendengar nama yang kagak dikenal. Contoh Tim Cook, siapa itu Tim Cook? Dan diceritain gimana caranya si Tim Cook bisa transformasi Apple dengan versinya dia. Kalian bayangin kalian itu harus replace seseorang figur yang sangat karismatik seperti Steve Jobs. Dan kalian bisa dibilang tidak karismatik, kalian tidak media darling. Kan tahu dong seberapa berat beban tersebut di pundaknya kalian. Kalau mentalnya kagak kuat, mungkin udah takut dan ciut. Dan itu menurut gue menarik banget si Tim Cook berani ngelakuin itu semua. Fakta bahwa dia kagak pengen jadi bayangan seseorang, dia bakal ngelakuin dan mimpin perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang dia tahu. Kehebatan Tim Cook bukan dari desainnya tapi operational excellence. Jadi jangan takut terbayang-bayangi oleh bayangan orang lain, jadilah diri kalian sendiri. Gue tau agak klise tapi kita hidup cuma bentar. Dengan kehidupan kita yang cuma bentar ini, apa sih masalah yang kita pengen coba solve, yang pengen kita coba hadapi? Tim Cook itu pas diterima oleh Apple, itu Apple tuh udah hampir mau bangkrut. Tapi dia likes the idea, dia suka ide di mana dia masuk ke perusahaan yang mau bangkrut tapi akhirnya kagak bangkrut dan bahkan bisa mempunyai exponential growth dan akhirnya terjadi. Kenapa dia ngelakuin itu? Dia pengen keluar dari zona nyamannya dan dia embrace tantangan berikutnya. Di media-media banyak banget ngeliput beliau punya operational excellence. Bahkan beliau dibilang yang mempunyai role yang sangat signifikan untuk memindahkan Apple punya manufacturing dari Amerika ke China. Karena konteksnya adalah efisiensi. Gimana caranya Apple ini bisa lebih fleksibel lagi. Dan hal-hal ini sesuatu yang tanda kutip kagak seksi kan, gak inovatif kan secara looks-nya. Tapi beliau tetap melakukan konsistensi seperti itu. Kayak apa nih yang bisa gue efisiensikan lagi. Dan terbukti kalau di dalam konteks market cap-nya, beliau jadi CEO di tahun 2011 dengan valuasi cuma 6 billion US dollar punya market cap. Sekarang sudah lebih dari 3 triliun US dollar. 6 miliar jadi 3 triliun dalam waktu 10 tahun. Di buku sini juga menceritakan dimana Tim Cook itu selalu berasa motonya adalah keep trying. Dimana gue tahu klise banget kan, kayak ya semua orang juga pengen keep trying lah. Tapi gimana caranya kita bisa mengevaluasi kita punya aksi untuk mengidentifikasi mana yang kita keep trying, mana yang kita give up. Hal seperti itu menurut gue kita sering overlook kan, bahwa kita mikir keep trying, tapi kita nggak ada evaluasi terhadap aksinya kita. Nah di buku ini menceritakan gimana caranya Tim Cook bisa evaluasi suatu tindakannya dia untuk dia punya indikator di masa depan. Sekali lagi kerjaan Tim Cook bisa dibilang kagak seksi semua, karena kagak ada yang inovatif. Karena kalau kita ngomong pembandingnya, Steve Jobs kayak revolusioner iPhone, iPad, iMac, sedangkan Tim Cook apa?
Orang bisa argue AirPod, tapi selain itu kagak ada lagi hal-hal yang inovatif yang Tim Cook lakukan. Hal-hal inovatif yang Tim Cook lakukan ada di supply chain-nya, ada di logistiknya. Kebanyakan media kagak mungkin mau liput yang namanya logistik, karena kagak seksi untuk dimediakan. Lalu Tim Cook juga peduli banget sama namanya Code of Conduct. Dia peduli banget dengan privacy orang yang memakai dia punya device. Hal-hal itu tidak seksi kan, kayak bukan sesuatu yang inovatif. Tapi behind the scene seperti ini menurut gue cocok banget dijadikan sebagai referensi. Bahwa yang keren-kerennya, yang inovatif-inovatifnya yang diliput media itu kan bisa dibilang hanya distraction. Yang bisa dibilang kagak penting-penting banget. Yang penting adalah gimana kita bisa efisiensikan kita punya bisnis. Walaupun tidak diliput oleh media. Peran antagonis gue. Seperti buku Elon Musk, gue berasa untuk punya peran antagonis di suatu buku biografi menurut gue susah banget ya, karena kan ini cerita seseorang ya. Tapi gue coba konteks ke tahun gue buat video ini, which is 2022, dimana anak-anak muda ini suka terbuai dengan yang namanya media. Apakah Tim Cook lebih better off kalau misalkan dia lebih media darling? Dia coba lebih karismatik, dia coba lebih brandingin diri dia. Apakah lebih better off buat Apple? Mungkin, karena kita hidup di dunia yang sekarang semua orang butuh personal brandingnya. Tapi selain itu menurut gue ini buku cocok banget buat kalian yang berasa bahwa aduh kok gue nggak dikenal siapa-siapa ya, gue kagak ada yang tahu gue, padahal gue tuh gini-gini. Well, kalian bisa belajar dari Tim Cook karena again kalian punya aksi lebih berbicara dibandingkan kalian punya mulut. Gue tahu banget nih rasanya sebagai anak muda di zaman sekarang, kayak kok semuanya serba sukses, semua serba keren-keren di media, gembar-gembor, kok gue punya aksi kagak ada yang perhatiin ya. Well, itu kenapa gue pengen ngebahas buku Tim Cook ini. Menurut gue sangat bagus banget buat kita sebagai anak muda, jangan terbuai dengan media-media. Yes, media itu mungkin bikin kita tanda kutip nge-high. Tapi bukan itu gamenya kan. Kagak ada fungsinya kan kita diliput oleh media kan. Yang ada fungsinya apa sih? Kontribusi kita. Apa yang mau kita tawarkan ke masyarakat? Nilai apa yang bisa kita tambah untuk membuat masyarakat atau bahkan orang-orang di sekitar kita aja bisa tambah positif lagi. Gue tahu itu susah karena kita sebagai anak muda pengen yang namanya media, personal branding and everything. Tapi percaya sama gue, it doesn't matter. Yang matter adalah lu punya aksi dan lu punya kerja. Keep working. We see you. Biasanya gue punya book notes, catatan buku yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi karena ini biografi gue kagak punya. Tapi buat kalian tertarik, kalian bisa cek gue punya ebook 20% viral, dimana ini cocok banget buat kalian yang beneran pengen menjadikan kreator ini profesinya kalian. Itu aja, nextnya kalian mau gue bawain kultum apa, tinggal komen juga di bawah. Kalau bisa sesuatu yang anti-mainstream, buat gue berasa kreatif ngomongin buku yang anti-mainstream juga. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifikasinya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif!